Selamat malam pemirsa, Buka Mata hadir untuk menjumpai Anda. Bersama saya Sakina dalam edisi November 2022. Sejumlah informasi akan kami sajikan untuk Anda, semuanya telah kami rangkum dalam Buka Mata. Pemirsa, Sustainable Development Goals atau yang biasa kita kenal dengan tujuan pembangunan berkelanjutan merupakan tujuan global dengan 169 capaian yang dibuat oleh PBB sebagai agenda dunia untuk kemakmuran manusia dan planet bumi sekarang dan masa depan. Saat ini Tim Buka Mata mengambil salah satu bidang tujuan dari SDGs, yakni bidang kesehatan, yang dimana akan mengamati mengenai penyakit menular. Tim Buka Mata akan membahas tentang penyebab penyakit menular, cara mengatasi, hingga cara mencegahnya. Baik, Kak Sanila, sudah berapa lama tinggal di Bogor? Kalau untuk di Bogor, aku udah dari lahir, dari tahun 2000. Kak Sanila sendiri selama tinggal di Bogor, apakah pernah terkena penyakit menular, baik Kak Sanila ataupun saudara, kerabat, teman mungkin? Kalau aku pribadi sih alhamdulillah nggak pernah ya, cuman emang saudara aku pernah ada. Penyakit apa itu? DBD ya termasuk ya. Oh, DBD. Menurut Kak Samila sendiri, lingkungan yang ada di Bogor ini bukan hanya yang ada di rumah ya, tapi juga di jalanan-jalanan yang pernah Kak Samila lewatin. Apakah termasuk lingkungan yang sehat? Kalau ini kan termasuk jalanan ya. Kalau aku lihat dari lingkungan aku sendiri ya, terutama jalanan Bogor yang dekat rumahku, memang ada beberapa spot yang aku lihat kurang bersih kali ya disebutnya. Karena emang aku masih lihat ada beberapa spot sampah yang menumpuk gitu, sama ada beberapa genangan air gitu, karena kan banyak, lumayan ada beberapa spot jalanan yang agak berlubang gitu kan. Jadi kalau hujan genangan airnya juga lumayan, paling itu sih. Ya, sebagaimana kita tahu ya Kak Samila, bahwa hal tersebut menjadi faktor utama menularnya penyakit-penyakit seperti DBD yang teman Kak Samila kena gitu. Tapi sebagai warga Bogor, Kak Samila sendiri apa sih peranan yang diambil untuk mengatasi hal tersebut agar penyakit-penyakit itu tidak ada dan tidak menular ke orang lain? Kalau dari aku sendiri paling aku baru bisa dari lingkungan aku sendiri ya, seperti rumah, diantaranya kayak misalnya jangan menumpuk sampah, terus pokoknya segimana mungkin sampah tuh benar-benar harus pokoknya lingkungan tuh terutama rumah tuh harus bersih kan ya. Terus sama genangan-genangan air, jadi diusahakan diminimalisir sedini mungkin untuk tidak ada genangan air, sama pokoknya jaga kesehatan terus sih paling gitu. Oke Kak Samila, terima kasih atas waktunya. Kita doakan semoga semua keluarga, teman dan kerabat kita sehat semua ya Kak Samila. Terima kasih, selamat malam. Baik pemirsa, mengenai hasil wawancara tadi dapat disimpulkan bahwa penyakit DBD ini tak jarang menyerang warga Kota Bogor. Salah satu warga Kota Bogor mengatakan bahwa lingkungan di rumahnya masih ada beberapa tumpukan sampah. Hal yang dilakukan warga Kota Bogor tersebut untuk memutus rantai perkembangbiakan nyamuk adalah dengan tidak menumpuk sampah dan meminimalisir genangan air. Selanjutnya masih mengenai penyakit menular, kita akan beralih ke Dr. Ririn sebagai narasumber kedua hari ini. Berikut hasil wawancaranya. Kita langsung saja ya mulai ke pertanyaan yang pertama. Di Indonesia sendiri penyakit menular bukan lagi hal yang tak biasa ya. Penyakit ini sudah terbilang lazim di negara kita. Nah, menurut dokter sendiri penyakit menular yang sangat sering terjadi di Indonesia tuh penyakit apa dok? Akhir-akhir ini ya? Iya. Penyakit menular akhir-akhir ini yang jelas karena masih belum keluar dari masa pandemi ya. Yang pertama tentu COVID ya. COVID, kemudian ISPA yang lain, kemudian termasuk TBC juga itu masih penyakit saluran nafas juga ya. Itu juga yang sampai sekarang belum bisa dihilangkan. Padahal penyakit TBC sendiri kan sudah lama sekali sebetulnya ya. Kemudian penyakit menular yang lain, gangguan pencernaan dari seperti tipes. Kemudian kalau kolera hampir sudah tidak ada, walaupun kalau di luar masih ada, kemarin dengar di Suriah ya, kalau nggak salah mungkin di kamp pengungsian mungkin karena sanitasi yang kurang bagus. Selain COVID nih, dok,
Mungkin Mm-mm. kita bisa ambil penyakit demam berdarah mungkin untuk Oh, ya, boleh. contoh penyakit menularnya ya dok ya. Mm-mm, mm-mm. Nah, menurut dokter tuh eh, cara untuk mengatasi penyakit demam berdarah yang sudah terpapar tuh bagaimana dok? Yang sudah terpapar itu tadi sama Sama. batasnya. Kalau demam lebih dari 3 hari, naik turun, apalagi ada gejala yang lain seperti mual, muntah, pusing, sakit di badan, ngilu-ngilu gitu ya, segera mendatangi dokter. Kemudian biasanya dokter akan memeriksa ini sudah tahap yang ringan, sedang atau berat. Kalau ringan bisa diatasi di rumah, kalau sedang atau berat tentu saja harus dibawa ke rumah sakit, gitu, dirujuk biasanya ya. Oke, baik dok. Masih. Kemudian kalau eh, dalam 3 hari pertama itu selain diobservasi ya, selain diobservasi panasnya dengan minum penurun panas, paracetamol, juga dengan minum air putih yang banyak. Minum air putih yang banyak itu selain untuk bisa untuk menurunkan panasnya, juga untuk menghindari dehidrasi. Ya. Karena biasanya kan selain kebutuhan badan sendiri, juga orang yang sedang menderita panas, demam itu banyak mengeluarkan keringat ya. Jadi kebutuhan cairannya sendiri lebih banyak dari orang yang normal. Jadi terutama tadi minum, makan yang baik, yang bagus, yang sehat, kemudian istirahat, kemudian minum penurun panas. Penurun panas selama ini penurun panas kan menjadi obat bebas ya, boleh dibeli dimanapun asal diminum sesuai aturan ya, sesuai aturan dan sesuai dosis. Biasanya ada petunjuknya di situ. Kalau dewasa seberapa, remaja seberapa, anak-anak seberapa gitu ya. Itu. Oke, baik dok, terima kasih. Lalu bagaimana pencegahan yang dapat dilakukan sama masyarakat Indonesia nih khususnya dalam menanggulangi penyakit menular tersebut atau DBD tersebut? Penyakit DBD mungkin kalian sudah sering mendengar 3M ya. Jadi menghindari adanya genangan air di sekitar rumah kita. Biasanya nyamuk DBD ini suka dengan air yang jernih. Jadi bukan air yang di got itu tidak. Dia tidak suka air yang kotor, tapi justru suka dengan air yang bersih. Seperti di bak kamar mandi, kalau demam berdarah eh, bisa saya sampaikan sekarang ini ada namanya nyamuk Wolbachia. Ini mungkin masih asing ya bagi kalian, tapi ini sudah mulai dikembangbiakan di Jogja, di UGM. Nyamuk Wolbachia ini adalah hasil dari penelitian seorang profesor namanya Adi Utarini. Jadi dia menciptakan atau mengembangbiakan nyamuk Wolbachia ini untuk membunuh nyamuk Aedes aegypti yang menyebarkan virus demam berdarah gitu. Apakah, apakah nyamuk itu sudah tersebar di beberapa wilayah biar Itu tadi memang ini baru pada taraf ini ya penelitian memang penelitiannya sendiri sudah selesai sebetulnya. Tapi kelihatannya penyebaran nyamuknya sendiri ini yang masih belum banyak gitu, hanya daerah-daerah tertentu, terutama Jogja sudah mulai banyak berkurang kasus demam berdarahnya karena Jogja adalah promotor penelitiannya di situ ya, di UGM kan soalnya ya. Tapi kalau di daerah lain, daerah Jawa Barat, terutama karena mungkin jauh dari Jogja, sebenarnya belum tersentuh nyamuk Wolbachia ini. Gitu. Nanti boleh dibaca-baca penelitiannya tentang itu ya. Jadi ini salah satu pencegahan dari demam berdarah. Karena
kalau demam berdarah ini sepertinya imunisasinya belum ada ya, belum berhasil diciptakan vaksin dari demam berdarah. Jadi mau nggak mau pencegahannya adalah dengan tadi menjaga kebersihan, memutus mata rantai kehidupan nyamuk supaya tidak berkembang nyamuknya, dan langkah lain yang sudah dikembangkan oleh UGM yaitu dengan menciptakan nyamuk Wolbachia tadi. Ya. Baik, mungkin sekiranya cukup pertanyaan dari kami. Terima kasih banyak Dok atas waktu dan ilmunya. Puas nih. Terima kasih, mohon maaf mengganggu. Semoga kita dapat menanggulangi banyaknya penyakit menular di Indonesia. Semoga pembangunan berkelanjutan global dapat dicapai oleh dunia, terlebih khususnya di Amin. Pemirsa, berdasarkan pemaparan yang telah disampaikan oleh Dr. Ririn, dapat disimpulkan bahwa cara utama untuk mencegah terjadinya penyakit menular dilakukan dengan cara menjaga kebersihan. Lalu seperti yang telah dijelaskan mengenai penyakit menular, salah satunya adalah DBD. Yang utama harus diperhatikan adalah dengan memutus mata rantai perkembangbiakan nyamuk dan hindari genangan air. Dr. Ririn menyampaikan bahwa pentingnya gerakan 3M, menguras, menutup, dan mengubur untuk mencegah demam berdarah. Pemirsa, selanjutnya akan ada penjelasan mengenai pelayanan yang ada di salah satu rumah sakit di Kota Bogor. Selamat malam Ibu, apa kabar? Alhamdulillah sehat. Sebagai seorang yang berprofesi sebagai penyusun pelayanan standar medis, menurut Ibu, apakah pelayanan dasar kesehatan di berbagai fasilitas kesehatan sudah terbilang cukup baik? Ini terkait pelayanan dasar kesehatan ya di fasilitas kesehatan, terutama untuk di Kota Bogor udah cukup baik ya, karena untuk standar pelayanan dasarnya itu rata-rata sudah ada semua ya, apalagi di Kota Bogor ini sudah banyak ya beberapa fasilitas pelayanan kesehatan, seperti ada banyak puskesmas di tiap daerah di wilayah ada, rumah sakit pun sudah mulai ada ya, baik itu rumah sakit pemerintah maupun rumah sakit swasta, lalu klinik-klinik pengobatan juga sudah mulai banyak. Menurut saya sih sudah cukup baik ya untuk pelayanan dasar kesehatan di Kota Bogor ini. Baik, poin SDG di bidang kesehatan salah satunya adalah tercapainya akses pelayanan yang baik. Dengan melihat kondisi pelayanan medis di berbagai fasilitas kesehatan, menurut Ibu, apakah poin SDG ini dapat dicapai? Ini terkait pencapaian akses pelayanan ya. Kalau Betul, untuk di kota-kota besar mungkin bisa tercapai dengan baik ya, tetapi kalau untuk di daerah-daerah tertinggal seperti di daerah daerah dari timur ya, pesisir, terus daerah-daerah yang memang daerah-daerah tertinggal kemungkinan akan sulit tercapai, dan itu diperlukan suatu intervensi yang cukup sulit juga untuk dilakukan, karena ya itu ya, akses pelayanan tuh untuk di daerah tuh agak sulit, terutama ketika di daerah itu mau mencapai suatu akses pelayanan. Contohnya misalkan di daerah kita kan banyak pulau-pulau kecil nih, ketika mereka mau mengakses suatu pelayanan kesehatan, mereka harus mengeluarkan biaya lebih untuk transportasinya ya, terutama misalkan mereka harus menyewa booth ya untuk mencapai akses pelayanan itu. Tetapi kalau untuk di kota-kota besar, saya rasa sih bisa dapat tercapai untuk tujuan daripada SDGs itu sendiri. Seperti itu. Menurut Ibu, dampak apa yang dapat dirasakan oleh masyarakat ketika sebuah fasilitas kesehatan menanamkan pelayanan yang baik? Dampaknya ya untuk masyarakat, pastinya mereka akan merasa puas dengan pelayanan yang sudah mereka dapatkan. Kemudian dengan pelayanan kesehatan yang baik itu otomatis bisa meningkatkan derajat kesehatan juga ya, karena mereka benar-benar mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai dengan yang mereka harapkan ya. Misalkan mereka ketika ke fasilitas pelayanan kesehatan, mereka ingin sembuh, mendapatkan pelayanan yang baik, mendapatkan hasil
subuh juga gitu. Jadi otomatis bisa meningkatkan derajat kesehatan mereka juga. Dampaknya mungkin seperti itu. Baik Ibu, yang terakhir, evaluasi dan saran apa yang ingin Ibu sampaikan untuk para penyusun pelayanan standar kesehatan di luar sana? Sarannya ya, evaluasi dulu kali ya untuk pelayanan standar. Kan tadi untuk pelayanan standar kesehatan itu udah cukup baik di sini itu ya, tetapi ketika tersedia suatu pelayanan standar kesehatan yang sudah ada dengan sarana prasarana yang memadai, itu tidak akan cukup juga memberikan pelayanan kesehatan yang memang bisa memuaskan masyarakat ya. Itu juga harus didukung oleh kemampuan daripada sumber daya manusianya sendiri ya, terutama terkait dengan kompetensinya, kemudian ketersediaannya kan. Ketika pelayanan standarnya sudah cukup, ternyata ketersediaan SDM-nya tidak ada, terus kompetensi SDM-nya itu terbilang kurang baik, contohnya seperti itu. Mungkin sarannya ya ditingkatkanlah terkait dengan kebutuhan SDM dan kompetensinya. Mungkin itu aja. Terima kasih Bu atas waktunya. Dapat disimpulkan bahwa untuk layanan kesehatan, masyarakat Bogor tidak perlu khawatir karena layanan kesehatan yang tersedia sudah cukup baik. Dengan adanya layanan kesehatan yang baik, masyarakat akan mendapatkan pelayanan sesuai dengan yang diharapkan. Namun, sangat disayangkan untuk daerah-daerah terpencil seperti di wilayah kabupaten, kebanyakan sulit mendapatkan layanan kesehatan karena membutuhkan biaya lebih untuk akses transportasi. Baik pemirsa sekalian, pembahasan tersebut sekaligus mengakhiri perjumpaan kita kali ini. Saya Sakina beserta tim redaksi pamit undur diri. Selamat beristirahat dan sampai jumpa.